Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadanti dari kelas Manajemen B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester dari pengantar akuntansi. Untuk nomor 1, cara paling mudah untuk menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi, misalnya harta atau aset, jika bertambah akan ditaruh pada debit, dan jika berkurang akan ditaruh pada kredit. Selanjutnya ada utang, modal, dan pendapatan. Ketiganya jika berkurang akan ditaruh pada debit, dan jika bertambah akan ditaruh pada kredit. Dan yang terakhir ada beban. Jika bertambah ditaruh pada debit, dan jika berkurang ditaruh pada kredit. Untuk menentukan apakah dia harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, kita harus membaca soal atau transaksi yang terjadi. Dan maka setelah membacanya, kita akan dapat menentukan transaksi tersebut masuk pada harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Maka dengan demikian kita akan lebih mudah untuk menentukan letaknya pada debit atau kredit. Selanjutnya untuk nomor 2 terdapat soal seperti berikut. Yang pertama kita akan membuat jurnal umum dari transaksi yang telah disampaikan pada soal. Pada nomor 1, tanggal 1 Oktober, Hartono menambah modal sebesar Rp2.000 ke kas bisnisnya. Pada jurnal umum, kita akan menaruh kas pada debit dan juga modal pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp5.000, maka kas bertambah Rp5.000 pada debit, dan juga piutang usaha yang telah dilunasi untuk membayar utang bulan lalu, maka piutang usaha berkurang pada kredit sebesar Rp5.000. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, Hartono membayar kepada CV Datago Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Maka beban peliputan profil bisnis bertambah pada debit sebesar Rp300 dan juga kas berkurang sebesar Rp300 pada kredit. Masih dengan tanggal 2 Oktober, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar Rp70. Sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30. Maka beban internet kantor bertambah pada debit sebesar Rp70 dan juga beban lain-lain bertambah pada debit sebesar Rp30. Maka kas berkurang sebesar Rp100 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober juga, Hartono membayar sewa kantor untuk 1 bulan, untuk bulan Oktober sebesar Rp100. Maka beban sewa kantor bertambah Rp100 pada debit, dan kas berkurang sebesar Rp100 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober, Hartono merekrut Sikander sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar Rp200 per bulan, pembayaran setiap 15 atau tengah bulan, 50%, dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Karena masih dalam bentuk perjanjian, maka kita tidak memasukkannya pada transaksi dan dapat dikosongkan saja. Masih dengan 3 Oktober, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021, yaitu selama 1 tahun, untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar Rp1.200. Maka sewa kendaraan dibayar di muka bertambah pada debit sebesar Rp1.200 dan kas berkurang sebesar Rp1.200 pada kredit.
Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober, Hartono memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Ridang Sejahtera sebesar Rp4.000. Maka kas bertambah sebesar Rp4.000 dan juga pendapatan diterima di muka bertambah sebesar Rp4.000 pada kredit. Pada 6 Oktober, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar Rp1.000 secara kredit. Maka peralatan kantor bertambah sebesar Rp1.000 pada debit dan juga utang usaha bertambah Rp1.000 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober, Hartono membayar biaya iklan di Facebook atas sebagai promosi sebesar Rp100, maka beban iklan bertambah sebesar Rp100 pada debit dan juga kas berkurang Rp100 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar Rp300, maka beban iklan bertambah pada debit dan juga kas berkurang pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web pada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa Rp10.000 yang dibayarkan 2 tahap, yakni Rp8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Maka kas bertambah pada debit dan juga piutang usaha bertambah pada debit, sedangkan pendapatan jasa pembuatan web bertambah pada kredit. Pada 10 Oktober, Hartono membayar kepada CV Datago Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp200. Maka beban peliputan profil bisnis bertambah sebesar Rp200 dan juga kas berkurang pada kredit sebesar Rp200. Selanjutnya, pada 11 Oktober, Hartono menyetorkan uang Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Maka kas bertambah Rp7.000 pada debit dan juga pendapatan di jasa pembuatan software bertambah pada kredit. Pada 12 Oktober, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Maka beban sewa platform Zoom bertambah pada debit dan juga kas berkurang pada kredit. Pada 15 Oktober, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober, sedangkan itu ada gaji security kantor yang dibayarkan sebesar Rp50. Maka beban gaji sebesar Rp150 bertambah pada debit dan juga kas berkurang pada kredit. Pada 16 Oktober, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar Rp10.000 dari PT Trunitin Jaya. Maka kas bertambah sebesar Rp10.000 pada debit dan pendapatan bertambah pada kredit sebesar Rp10.000. Pada 20 Oktober, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar Rp300, maka utang berkurang pada debit dan juga kas berkurang pada kredit. Pada 23 Oktober, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar Rp5.000 dari PT Garuda Kiniko. Proyek telah dibayarkan sebesar Rp3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Maka kas bertambah pada debit dan juga piutang usaha bertambah pada debit, sedangkan pendapatan jasa pembuatan web bertambah pada kredit. Pada 25 Oktober, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar Rp200 dan juga membeli kebutuhan lain sebesar Rp100. Maka beban internet kantor dan beban lain-lain bertambah pada debit, sedangkan kas berkurang pada kredit.
Pada tanggal 28 Oktober, Hartono membayar tagih listrik, air, dan wifi kantor sebesar Rp400. Maka beban listrik, air, dan wifi bertambah pada debit sebesar Rp400 dan juga pada kas berkurang sebesar Rp400 pada kredit. Pada 30 Oktober, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut dan juga gaji petugas security kantor yang dibayarkan sebesar Rp50. Maka beban gaji sebesar Rp150 bertambah pada debit dan kas berkurang sebesar Rp150 pada kredit. Masih dengan tanggal yang sama, Hartono menerima pembayaran sebesar Rp4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Maka kas bertambah pada debit dan juga pendapatan jasa pembuatan software bertambah pada kredit. Masih dengan tanggal yang sama, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar Rp500. Maka perlengkapan bertambah pada debit dan juga utang usaha bertambah pada kredit. Pada nomor 25, tanggal 31 Oktober, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah sebesar Rp1.500, maka PRIF bertambah Rp1.500 pada debit dan juga kas berkurang sebesar Rp1.500 pada kredit. Maka didapatkan jumlah jurnal umum dari kredit dan debit yang balance yaitu Rp53.800. Maka jurnal umum ini layak untuk digunakan. Setelah kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Buku besar sendiri berfungsi untuk mengelompokkan negara-negara dari benua yang telah kita buat dari jurnal umum. Dan ditambahkan dengan daftar saldo bulan sebelumnya. Dan didapatkanlah saldo akhirnya. Seperti pada kas, telah dikelompokkan sesuai negara kas, maka didapatkanlah saldo akhir sebesar Rp46.700 dan berisi saldo awal dari daftar saldo bulan sebelumnya. Begitu juga dengan negara-negara yang lainnya. Seperti piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, modal, price, pendapatan jasa pembuatan, beban peliputan, profil bisnis, beban sewa kantor, beban sewa platform, beban sewa peralatan, beban gaji, beban listrik, air, dan internet, beban perlengkapan, beban iklan, beban internet kantor, beban depresiasi peralatan kantor, dan beban lain-lain. Dan untuk transaksi yang tidak ada dalam jurnal umum maupun pada daftar saldo bulan berikutnya seperti akumulasi depresiasi peralatan kantor, dapat kita biarkan saja kosong. Setelah menyelesaikan buku besar, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian yang berguna untuk mencatat semua saldo akhir dari semua akun. Yang pertama ada kas, saldo akhirnya Rp46.700. Adapun piutang usaha, saldo akhirnya Rp5.000. Dan juga perlengkapan, saldo akhirnya Rp550. Sewa peralatan dibayar di muka, saldo akhirnya Rp1.200. Peralatan kantor sebesar Rp1.000 pada debit. Utang usaha Rp1.500 pada kredit. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.000 pada kredit. Modal sebesar Rp16.820 pada kredit. Price sebesar Rp1.800 pada debit.
Pendapatan jasa pembuatan software 12.300 pada kredit. Pendapatan jasa pembuatan web 29.000 pada kredit. Beban peliputan profil bisnis 1.840 pada kredit. Beban sewa kantor 1.100 pada debit. Beban sewa platform virtual 1.000 pada debit. Beban gaji Rp700 pada debit. Beban listrik, air, dan internet Rp750 pada debit. Beban perlengkapan Rp180 pada debit. Beban iklan Rp1.150 pada debit. Beban internet kantor Rp270 pada debit. Dan juga beban lain-lain Rp380 pada debit. Maka setelah kita mentotalkan semuanya, dapatkanlah jumlah debit dan kredit yang balance, yaitu Rp63.620. Maka neraca saldo ini layak untuk digunakan. Adapun jurnal penyesuaian yang berfungsi untuk mencatat segala pendapatan maupun beban yang tidak diakui selama satu periode akuntansi. Yang pertama, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa Rp200. Seperti yang telah kita catat, perlengkapan sebelumnya sebesar Rp550. Dikurangi dengan yang masih tersisa, maka yang telah digunakan sebesar Rp350. Maka kita catat beban perlengkapan bertambah sebesar Rp350 pada debit. Perlengkapan berkurang pada kredit sebesar Rp350. Sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Yang dimana untuk menyewa kendaraan tersebut kita mengeluarkan Rp1.200. Maka untuk per bulannya kita menggunakan Rp100. Maka beban sewa peralatan bertambah pada debit sebesar Rp100 dan juga sewa peralatan dibayar di muka berkurang Rp100 pada kredit. Pada tanggal 4 Oktober 2019, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun, baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Maka pendapatan diterima di muka berkurang Rp2.000 pada debit dan juga pendapatan jasa pembuatan web bertambah pada debit sebesar Rp2.000. Petugas security diajak lembur pada 13 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan sebesar Rp50. Maka beban gaji bertambah pada debit sebesar Rp50 dan juga utang gaji bertambah pada kredit sebesar Rp50. 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp100 dan akan dibayar bulan depan. Maka beban internet bertambah Rp100 dan juga beban yang masih harus dibayar bertambah pada kredit sebesar Rp100. Selanjutnya, sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar Rp5.000. Maka piutang usaha bertambah pada debit sebesar Rp5.000 dan juga pendapatan jasa pembuatan web bertambah pada kredit sebesar Rp5.000. Selanjutnya, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa Rp40. Nilai komputer atau harga komputer yang telah kita bayar sebesar Rp1.000 dan dikurangi dengan nilai sisa sebesar Rp40 dan dibagi dengan periode yang dapat diperkirakan untuk digunakan, yaitu 48 bulan. Maka didapatkanlah Rp20 beban depresiasi peralatan kantor pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp20 pada kredit. Setelah kita
hitung semuanya, didapatkanlah jumlah debit dan kredit yang balance sebesar Rp7.620. Maka jumlah penyesuaian ini layak untuk digunakan untuk transaksi atau catatan berikutnya. Setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian, kita akan membuat buku besar sesudah jurnal penyesuaian atau sesudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang berisi semua saldo jurnal penyesuaian ditambahkan pada buku besar, seperti perlengkapan ditambah dengan jurnal penyesuaian sebesar Rp350. Pada kredit, maka saldo akhirnya sebesar Rp200. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Saldo akhirnya kemungkinan berubah karena telah ditambahkan dengan jurnal penyesuaian. Ada daftar saldo setelah penyesuaian yang merupakan saldo akhir dari buku besar setelah penyesuaian. Seperti pada kas, masih tetap sama, dan juga piutang usaha bertambah Rp5.000 menjadi Rp10.000. Perlengkapan dari Rp550 berkurang menjadi Rp200. Sewa peralatan dibayar di muka dari Rp1.200 berkurang Rp100 menjadi Rp1.100. Dan terdapat akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit sebesar Rp20. Utang gaji bertambah Rp50 pada kredit. Pendapatan diterima di muka berkurang menjadi Rp2.000. Beban yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp100 pada kredit. Pendapatan pembuatan web bertambah sebesar Rp7.000 pada kredit. Selanjutnya ada beban sewa peralatan bertambah pada debit sebesar Rp100. Beban gaji bertambah Rp50 pada debit. Beban internet bertambah Rp100 atau beban air, listrik, dan internet. Beban perlengkapan bertambah Rp350 menjadi Rp530. Serta beban depresiasi peralatan kantor bertambah Rp20 pada debit. Maka setelah kita menyesuaikannya, didapatkanlah jumlah yang balance di antara debit dan kredit sebesar Rp68.790. Maka jurnal ini layak untuk digunakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya terdapat neraca lajur, yang dimana berisi daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Untuk daftar saldo sebelum penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian akan disesuaikan dengan yang telah kita buat. Sedangkan untuk laporan laba rugi berisi pendapatan dan juga beban. Untuk laporan posisi keuangan berisi aset, liabilitas, dan modal. Maka setelah kita membuat semuanya, kita akan mendapatkan jumlah yang balance untuk daftar saldo sebelum penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian. Untuk laporan laba rugi, memang tidak diharapkan untuk balance karena mencari laba sebesar-besarnya. Begitu juga dengan laporan posisi keuangan. Lalu terdapat laba bersih sebesar Rp40.310. Setelah ditambahkan dengan kanan dan kirinya, maka didapatkanlah hasil yang balance untuk masing-masing debit dan kreditnya. Tahap terakhir yaitu laporan keuangan berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan.
Untuk laporan laba rugi berisi pendapatan dan beban, dan didapatkanlah laba bersih. Total pendapatannya sebesar Rp48.300 dan juga total beban sebesar Rp7.950 dan didapatkanlah laba bersih sebesar Rp40.310. Selanjutnya, laporan perubahan modal berisi modal ditambah laba bersih dan juga dikurangi price. Modal terupdate 31 Oktober 2020 sebesar Rp55.330. Selanjutnya, laporan posisi keuangan berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan juga aset tetap. Total aset lancar sebesar Rp58.000 dan juga aset tetap sebesar Rp980. Setelah ditotalkan, total aset menjadi Rp58.980. Liabilitas lancar totalnya Rp3.650 dan juga untuk modal terupdate sebesar Rp55.330. Maka total liabilitas dan ekuitas menjadi Rp58.980, di mana balance dengan aset. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.